Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, di sini dengan saya Angga Parwati dari kelompok 8 dari mata kuliah Etika Bisnis. Di sini saya bersama Fitri Anggraini dan Maida Oktasari. Kami akan mempresentasikan tentang makalah norma dan etika dalam pemasaran. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh Maida Oktasari. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari pengertian, norma dan etika dalam pemasaran adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat. Ketentuan tersebut mengikat bagi setiap manusia yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut. Dalam arti, setiap orang yang hidup dalam lingkungan berlakunya norma tersebut harus menaatinya. Etika adalah suatu ilmu yang membahas perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia. Pemasaran adalah mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dalam sosial. Salah satu definisi yang paling baik dan singkat dari pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dengan cara yang menguntungkan. Jadi, norma dan etika dalam pemasaran adalah ketentuan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang dilakukan dengan perbuatan baik dan buruk sesuai pemahaman individu agar dapat mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan sosial dengan cara menguntungkan. Materi selanjutnya, etika bersaing di pasar industri dan bisnis. Terdapat hubungan yang erat antara etika bisnis dan persaingan usaha. Terdapat aspek hukum dan aspek etika bisnis sangat menentukan terwujudnya persaingan yang sehat. Munculnya persaingan yang tidak sehat disebabkan karena peranan hukum dan etika bisnis dalam persaingan usaha belum berjalan sebagai mestinya. Dalam bisnis tersebut, persaingan yang ketat yang kadang menyebabkan pelaku usaha menghalalkan segala usaha untuk memperoleh keuntungan usaha dan memenangkan persaingan. Etika bisnis adalah usaha karena mereka akan berhasil dalam kegiatan bisnisnya jika mengindahkan prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi, penegakan etika bisnis penting di Indonesia. Penegakan etika bisnis dalam persaingan sehat yang kondusif di Indo ini semakin sulit dan kompleks karena banyaknya pelanggaran terhadap etika bisnis oleh pelaku bisnis itu sendiri. Sedangkan pelanggaran etika bisnis tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum karena sifatnya yang tidak mengikat secara hukum. Kebebasan konsumen dalam pemasaran adalah fokus kunci dari pemasaran yang kompetitif. Terdiri dari 5. Yang pertama, kebebasan konsumen memilih yang diinginkan untuk dikonsumsi. Yang kedua, kebebasan perusahaan untuk mengembangkan produk baru dan pemasaran yang sesuai. Yang ketiga, kebebasan untuk perusahaan yang baru masuk ke industri. Yang keempat, kebebasan petani membuat keputusan apa dan bagaimana produksi. Yang kelima, kebebasan pembeli dan penjual bersama-sama dalam tawar-menawar, mencapai hasil yang saling menguntungkan dalam pertukaran. Itu saja materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fitri tentang fungsi iklan. Oke. Selanjutnya, D. Fungsi iklan. Iklan ialah bentuk komunikasi tidak langsung yang didasari pada informasi tentang keunggulan suatu produk sehingga mengubah pikiran konsumen untuk melakukan pembelian. Ada beberapa fungsi iklan adalah sebagai berikut.
Yang pertama, iklan sebagai pemberi informasi. Iklan sebagai pemberi informasi melalui sebuah iklan yang ditayangkan di media manapun tentu Anda akan mendapatkan informasi. Tentu saja informasi tersebut berkaitan dengan sebuah produk, barang, atau jasa yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan. Yang kedua, iklan sebagai penyambung komunikasi. Apa fungsi iklan berikutnya juga dapat dilihat dari segi komunikasi. Dengan banyaknya informasi yang bisa Anda dapatkan melalui iklan, maka hal ini cukup menegaskan bahwa iklan berfungsi sebagai penyambung komunikasi. Yang ketiga, fungsi iklan sebagai hiburan, tidak hanya sebagai jembatan untuk sarana komunikasi dan memberikan informasi mengenai suatu produk saja, tetapi sebuah iklan juga berfungsi sebagai hiburan. Yang keempat, fungsi iklan untuk pemasaran. Sebuah iklan sudah tentu menjadi bagian dari strategi pemasaran. Oleh karena itu, setiap iklan akan selalu dibuat dengan semenarik mungkin agar menarik perhatian masyarakat. Yang kelima, fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Secara ekonomi, maka sebuah iklan dinilai akan memberikan keuntungan pada berbagai pihak, yaitu pihak produsen dan pihak pembuat iklan serta pihak konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Angga Parwati. Baiklah, materi selanjutnya yakni persoalan etis dalam iklan. Yang pertama, iklan merongrong otonomi dan kebebasan manusia. Yang kedua, iklan yang manipulatif dan persuasif, non-rasional, menjadikan manusia yang konsumtif. Iklan merongrong rasa keadilan sosial dan memicu kesenjangan sosial. Kemudian prinsip-prinsip etis dalam iklan. Iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu dengan maksud memperdaya konsumen. Kemudian iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Selanjutnya, iklan tidak boleh mengarah pada pemaksaan. Yang terakhir, iklan tidak boleh mengarah pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Dalam periklanan, etika dan persaingan yang sehat sangat diperlukan untuk menarik konsumen. Karena dunia periklanan sangat sehat, sangat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi suatu negara. Sudah saatnya iklan di Indonesia bermoral dan beretika. Berkurangnya etika dalam beriklan membuat keprihatinan banyak orang. Tidak hanya etika dalam beriklan akan sangat merugikan bagi masyarakat. Selain itu juga bagi ekonomi suatu negara. Secara tidak sadar, iklan yang tidak beretika akan menghancurkan nama mereka sendiri, bahkan negaranya sendiri. Saat ini banyak kita jumpai iklan-iklan di media cetak dan media elektronik yang menyindir dan menjelek-jelekkan produk lain. Memang iklan tersebut menarik, namun sangat tidak pantas karena merendahkan produk saingannya. Di Indonesia, iklan-iklan yang dibuat seharusnya sesuai dengan kebudayaan kita dan bisa memberikan pendidikan bagi banyak orang. Banyak sekali iklan yang tidak beretika dan tidak sepantasnya untuk diiklankan. Makin tingginya tingkat persaingan menyebabkan produsen lupa atau bahkan pura-pura lupa bahwa iklan itu harus beretika. Banyak sekali yang melupakan etika dalam beriklan. Iklan sangat penting dalam menentukan posisi sebuah produk. Langsung ke materi selanjutnya. Founder MC dan R.A. Wekley dalam artikelnya di Advanced Management Journal pada tahun 1988 memberikan 3 pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis, yaitu yang pertama ada utilitarian approach, yaitu setiap tindakan harus didasarkan pada konsekuensinya. Oleh karena itu, dalam bertindak, seseorang seharusnya mengikuti cara-cara yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Yang kedua, individual right approach, yaitu setiap orang dalam tindakannya dan kelakuannya memiliki hak dasar untuk
yang harus dihormati. Just approach, yaitu para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama dan bertindak adil dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan baik secara perorangan maupun secara kelompok. Haruslah diyakini bahwa pada dasarnya praktek etika bisnis akan selalu menguntungkan perusahaan baik untuk jangka panjang karena mampu mengurangi biaya akibat dicegahnya kemungkinan terjadinya friksi baik intern perusahaan maupun secara eksternal. Mampu meningkatkan motivasi pekerja, melindungi prinsip kebebasan berniaga, dan mampu meningkatkan keunggulan dalam bersaing. Tidak bisa dipungkiri, tindakan yang tidak etis yang dilakukan oleh perusahaan akan memancing tindakan balasan dari konsumen dan masyarakat, dan akan sangat kontraproduktif. Misalnya, melalui penggerakan pemboikotan, larangan beredar, larangan beroperasi, dan lain sebagainya. Hal ini akan dapat menurunkan nilai penjualan maupun nilai perusahaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maida. Baik, selanjutnya macam-macam etika pemasaran. Etika pemasaran terbagi menjadi 4. Konteks yaitu 1. Etika pemasaran dalam konteks produk yang meliputi produk yang dibuat berguna dan dibutuhkan oleh masyarakat, produk yang dibuat berpotensi ekonomi atau benefit, produk yang dibuat bernilai tambah tinggi, produk yang dapat memuaskan masyarakat. Yang kedua, etika pemasaran dalam konteks harga meliputi harga diukur dengan kemampuan daya beli masyarakat, perusahaan mencari margin laba yang layak, harga dibebani kos produksi yang layak. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks tempat atau distribusi meliputi barang dijamin keamanan dan keutuhannya, konsumen mendapat pelayanan cepat dan tepat. Yang keempat, etika pemasaran dalam konteks promosi meliputi sebagai sarana menyampaikan informasi yang benar dan objektif, sebagai sarana untuk membangun image positif, tidak ada unsur memanipulasi atau memberdaya konsumen, selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kejujuran, tidak mengecewakan konsumen. Materi selanjutnya studi kasus. Oke, baik, kita lanjut ke studi kasus. Iklan mie sedap melecehkan profesi guru. Menurut KPI, tayangan yang terdapat dalam iklan tersebut tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah, memperolok tenaga pendidik atau guru, dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Bentar, Mai. Nggak ada suaranya di laptop. Baik, selanjutnya adalah contoh studi kasus. Iklan mie sedap melecehkan profesi guru. Menurut KPI, tayangan yang terdapat dalam iklan tersebut tidak memperhatikan norma dan nilai yang berlaku dalam lingkungan sekolah, memperolok tenaga pendidik atau guru, dan merendahkan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Teguran dan penjelasan tersebut tertuang dalam surat imbauan KPI Pusat yang ditandatangani Ketua KPI Pusat, Dadang Rahmat Hidayat, kepada semua stasiun televisi pada Rabu 28 Desember 2011. Adapun adegan pelanggaran yang dimaksud dalam iklan mie sedap, yakni adegan seorang guru yang memegang sebuah produk mie dan di kepalanya bertengger seekor ayam. Dalam surat imbauan itu, KPI meminta kepada semua stasiun televisi untuk menjadikan pedoman perilaku penyiaran atau P3 dan standar program siaran atau SPS KPI tahun 2009 sebagai acuan utama dalam menayangkan sebuah program siaran. KPI akan terus melakukan pemantauan terhadap iklan tersebut. Bila ditemukan adanya pelanggaran,
KPI akan memberikan sanksi administratif. Baiklah, tiba kita pada kesimpulan. Kesimpulannya, norma dan etika dalam pemasaran memiliki peran yang sangat penting, yaitu karena dapat mendorong kesadaran moral dan menciptakan pemasaran yang baik. Karena jika tidak ada etika pemasaran dalam sebuah bisnis atau perusahaan, nantinya hal itu akan dapat merugikan berbagai pihak terkait. Kemudian, saran, jika kita melihat kondisi di negara kita saat ini memang masih sering terjadi penyimpangan etika dalam pemasaran. Saran dari pemakalah sebenarnya lebih kepada penegasan terhadap generasi saat ini dalam menegakkan perekonomian yang berkualitas yang harus dilakukan sebagaimana mestinya, supaya tidak terjadi seperti contoh-contoh kasus yang pemakalah paparkan dalam materi ini. Baiklah, sekian itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Saya selaku pembawa acara memohon izin undur diri dan meminta maaf apabila ada salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.